Namaku Murti. Aku pemilik beberapa rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Bekasi. Tapi ada satu rumah yang sampai sekarang tak pernah ada yang betah lebih dari 3 bulan. Awalnya rumah itu tampak biasa saja. Berdinding hijau pucat, atap seng, dan halaman kecil yang dipenuhi tanaman liar. Tapi sejak pertama kali dibangun, ada sesuatu yang berbeda. Tukang yang dulu mengerjakannya bahkan sempat menolak melanjutkan pekerjaan setelah mendengar suara perempuan menangis dari dalam kamar mandi. Padahal rumah itu masih kosong, tanpa air, tanpa listrik. Aku kira mereka hanya berhalusinasi, tapi semuanya berubah saat penghuni pertama pindah masuk. Namanya Bu Ratna, seorang janda yang baru pindah dari luar kota. Seminggu pertama tidak ada masalah, tapi mulai minggu kedua dia sering mengeluh. Ada suara orang berjalan di plafon setiap tengah malam, suara air keran yang terbuka sendiri, dan bau amis yang entah dari mana asalnya. Aku datang mengecek sendiri suatu malam, dan benar saja dari kamar belakang terdengar suara keletak, 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 seperti mesin jahit tua. Padahal Bu Ratna tinggal sendirian, tanpa alat seperti itu. Keesokan harinya, Bu Ratna pindah tanpa banyak bicara. Setelahnya, rumah itu berpindah-pindah penghuni. Ada keluarga muda, ada mahasiswa, bahkan pasangan baru menikah. Tapi semuanya pergi dengan alasan yang sama. Mereka mendengar suara perempuan tertawa dari dapur setiap malam Jumat, dan bayangan seseorang berdiri di pojok kamar mandi. Aku mulai merasa bersalah. Rumah itu memang dibangun di atas tanah bekas kebakaran pabrik konveksi. Kata warga, ada seorang perempuan muda yang tewas terjebak di ruang jahit saat api melahap gedung itu dan lokasi kamarnya. Tepat di tempat kontrakanku berdiri sekarang, suatu malam, aku memberanikan diri bermalam di sana. Sekadar membuktikan kalau semua itu cuma cerita. Aku membawa sajadah, lampu kecil, dan segelas air putih. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, lampu tiba-tiba padam. Di keheningan itu, terdengar suara halus, seperti seseorang sedang menjahit. Suara itu makin lama makin dekat, hingga berhenti tepat di belakangku. Aku menoleh perlahan, dan di cermin kamar mandi, aku melihatnya. Seorang perempuan dengan wajah hangus separuh, matanya menatapku kosong, dan tangannya masih menggenggam jarum jahit berkarat. Aku pingsan malam itu. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani menyewa rumah itu. Kini rumah kontrakan itu dibiarkan kosong. Tapi setiap kali aku lewat di depannya, aku masih bisa mendengar suara itu. Kletak, kletak, kletak. Seolah dia masih menjahit sesuatu.